Dari pantauan udara yang dilakukan pada Kamis, beberapa hutan dan lahan yang diperkirakan rawan terbakar atau dibakar tergolong aman. Meski di wilayah Mantangai, Kapuas, terpantau ada asap yang cukup tebal. Hasil pantauan ini kemudian dilaporkan untuk diselidiki lebih lanjut. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto, menjelaskan sudah menyiapkan langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Yang kedua, operasi modifikasi cuaca terus dilakukan. Kita siagakan satu pesawat jenis Cessna dan mulai 2 hari yang lalu sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kemarin sudah hujan, hari ini kita akan laksanakan lagi, mudah-mudahan nanti malam hujan. Yang ketiga, helipatroli ada 2 unit yang akan dibawa perintah oleh Bapak Gubernur selama operasi penanggulangan cuaca, operasi penanggulangan karhutla sampai dengan nanti mudah-mudahan bulan September akhir setelah cuaca hujan turun lagi. Kemudian untuk mengatasi titik-titik api yang tidak bisa dijangkau Satgas Darat, kami menambah dengan 2 heli waterbombing untuk sementara. Ini tentu saja dievaluasi terus, apabila kurang ditambah. Menurut data BNPB, sejak Januari hingga 4 Agustus 2025, luas lahan Kalimantan Tengah yang terbakar mencapai lebih dari 441 hektar. Bulan Juli tercatat sebagai bulan dengan jumlah kejadian terbanyak, yaitu 190 kejadian. Masyarakat pun dilibatkan untuk menjadi bagian dari penanggulangan dan penanganan kebakaran hutan, seperti masyarakat di Kelurahan Sebaru yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api. Setiap hari bersama petugas gabungan, mereka melakukan patroli wilayah dan mengecek lahan-lahan yang pernah terbakar. Nah, ini debu apa api nih Pak? Debu. Nah, ini cara dari para petugas memastikan agar tidak ada api. Jadi mereka bisa membedakan ini bukan asap tapi ternyata debu. Ini begini caranya mereka mengontrol bahwa sudah tidak ada api di lahan gambut yang memang sempat terbakar pada bulan Juni tahun 2025 lalu. Dan setiap harinya para petugas masih terus melakukan patroli, berjaga di lahan-lahan yang sekiranya memang rawan ada titik api atau memang rawan dibuka lahannya dengan cara dibakar. Yuk Pak, kita tes lagi yuk Pak. Menjadi anggota masyarakat peduli api merupakan salah satu cara masyarakat melindungi tempat tinggalnya. Seperti Yoga, remaja berusia 22 tahun ini baru bergabung di bulan Juni dan menjadi anggota termuda dalam kelompok masyarakat peduli api Kelurahan Sebaru. Yoga mengatakan sampai sekarang belum merasakan tantangan yang berarti, kecuali saat proses pemadaman kebakaran hutan di lahan gambut. Susahnya itu nembaknya harus lama. Habis itu Nembak apa tuh? nembak tanahnya ini nah. Karena apinya tuh masih ada di bawah. Karena sini kan lahannya banyak sering terbakar. Terutama di daerah Tabat Kalsa. Meski dirasa sudah aman dari api, tak menutup kemungkinan ada kebakaran berulang, apalagi di musim kemarau ini. Salah satu wilayah yang juga masih masuk dalam pantauan adalah di wilayah Pulang Pisau, Desa Tanjung Taruna. Mereka selalu memantau lahan-lahan gambut yang rawan terbakar, termasuk mengecek kondisi tanah, karena meski tak nampak dari permukaan, api bisa saja masih menyala di dalam lahan gambut. Kita mau membedakan lahan gambut sama tanah biasa kan kita tidak tahu ya modelnya kalau kita tidak pernah sentuh. Itu membedakannya kayak gimana Pak? Tanah gambut ini kalau keringnya dia agak kerapu. Nah jadi dia tanah kering biasa ya? Iya. Nah, Oh tapi berbatu? iya, enggak Bu nih. Oh enggak Nah, ya? Ini tanah Pak? Iya, tanah gambut. Jadi kan kalau rokok ini bisa hidup Bu. Oh rokok ini bisa hidup di Iya. sini? Oh, tetap menyala walaupun Iya. rokoknya udah dimatikan. Maksudnya tidak iya. sempurna matinya? Iya. Serasa-serasa ini akar-akar pohon. Oh. Jadi ini dia yang bisa kebakar yang di bawah itu, yang masuk ke dalam. Oh jadi ini lahannya di atas seperti seolah-olah tidak ada api ya? Iya. Tapi yang kebakar justru yang di bawah. Di bawah. Nah, ini kan banyak serasa-serasa. Nanti di bawah ini juga banyak kayu. Kayu-kayu yang Kayak kayu-kayu. tumbang. Iya. Jadi dia oleh ada tanaman ini, dia ketutup lagi jadi dia ke bawah. Nah, kalau ini yang masih basah. Nah ini aman Pak? Iya aman. Aman. Oke, jadi kalau ini tanah gambut yang tergolong aman, Iya. resiko terbakarnya Iya. kecil ya Pak ya? Iya. Oke. Kalau tadi kan kita gini kan dia hancur Bu. Tapi aromanya aroma tanah tumbuhan ya? Iya. Oke. Iya. Tapi kalau terbakar Bu, ini nanti juga kering Bu.
Oh. Soalnya kan kepanas, dia kering, jadi dia agak turun terus turun dia apinya itu. Sensasinya kayak tanah basah, tanah lembab, sensasi memegang. Ya. Padahal ini bukan tanah, ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang mati dan membentuk lahan yang rawan terbakar. Oke Pak, yuk. Terus caranya tahu lahan itu kering dari tanaman juga tadi sempat Bapak tunjukkan ya? Ini yuk. Itu. Nah, gimana? Ini kan kalau kita ganong gini dia hancur, Bu. Oh, oke. Remuk dia. Ini caranya warga untuk mengetes lahan itu kering atau tidak ya? Iya. Ini kan kalau sudah gini dia itu rawan terbakar. Kalau sudah begini? Iya. Oh, Pak, kalau dia warnanya hijau tapi dia ternyata kering bisa juga? Dia kalau terbakar gini, Bu, bawahnya gini, otomatis dia kan jadi kering ini, Bu. Kering walaupun warnanya hijau ya, Iya. tapi bawahnya kering. Kering. Ini kan kering bawahnya. Bisa tetap menyala ya? Iya, tetap menyala. Oke. Jadi memang harus dipantau khusus ya Pak ya, Iya. tanaman-tanaman ini, lahan ini. Oke, yuk kita bertugas lagi. Sampai sejauh ini, penindakan terhadap pelaku pembakar hutan masih berupa peringatan. Karena menurut petugas tempat, sejauh ini langkah tersebut dinilai lebih efektif dibanding proses hukum. Meski demikian, pengawasan terhadap hutan dan lahan tetap dilakukan selama 24 jam. Lahan di belakang saya memang terlihat hijau, tapi memiliki potensi yang membahayakan jika tidak dijaga dengan baik. Ini menjadi lahan ini menjadi salah satu hotspot yang sering dijaga bahkan dipantau dengan intensif, tidak hanya oleh warga tapi juga seluruh perangkat desa dan pemerintah, karena di titik inilah pernah terjadi kebakaran hebat pada tahun 2023 seperti itu, dan lahan gambut ini kemudian menjadi pengawasan khusus agar bencana kebakaran hutan dan lahan tidak lagi terjadi di Palangkaraya. Irina Wardani, Daud Thompson, Kalimantan Tengah.